perkenalkan nama saya Raymond Restolalawa dengan NIM 231010201337. Baik, langsung saja pada materi definisi akuntansi sumber daya manusia atau ASDM. Menurut The Committee on Resource Accounting, Balkoi 1985, ASDM adalah proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia serta menyampaikan informasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi utama akuntansi sumber daya manusia terbagi 3, yaitu 1. Pengambilan keputusan. ASDM menyediakan data, informasi, keuangan terkait sumber daya manusia yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. 2. Informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif. ASDM dapat menghasilkan data-data kuantitatif mengenai sumber daya manusia dalam bentuk angka, grafik, atau laporan. 3. Motivasi manajerial. ASDM juga berperan sebagai alat motivasi bagi manajemen, khususnya dalam hal untuk memberikan data-data yang digunakan untuk mengukur hasil kinerja SDM, sehingga mendorong manajer agar lebih fokus pada pengembangan SDM. Adapun fungsi lainnya, yaitu akuntansi sumber daya manusia berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan SDM, menyajikan data, biaya, dan nilai SDM secara terukur, serta mendorong manajer melibatkan SDM dalam keputusan organisasi. Tujuan akuntansi sumber daya manusia (ASDM) adalah memberikan informasi tentang sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dan tujuan utama dari akuntansi sumber daya manusia adalah membantu para manajer perusahaan dalam mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia. Halo semua, perkenalkan, saya Puja Amalia Tirtanuri dengan NIM 2310112010662. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran nilai akuntansi sumber daya manusia atau ASDM. Pengukuran nilai akuntansi sumber daya manusia bertujuan untuk menilai kontribusi ekonomi individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Walaupun ASDM belum diakui secara formal sebagai aset dalam laporan keuangan, pengukuran ini tetap penting karena memberikan informasi mengenai nilai ASDM yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selain itu, pengukuran ini membantu manajer dalam memantau dan menggunakan ASDM secara lebih efektif, seperti dalam hal pengembangan, penempatan, maupun evaluasi kinerja. Dengan mengetahui nilai ASDM, perusahaan juga mendapatkan indikator penting dalam pengawasan aktiva ASDM, seperti apakah nilai seorang karyawan meningkat, menurun, atau bahkan perlu digantikan. Secara keseluruhan, pengukuran nilai ASDM memungkinkan perusahaan melihat manusia sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar biaya operasional. Helmholtz Theory, yaitu pendekatan dalam akuntansi sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur nilai individu dalam organisasi. Teori ini menyatakan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu conditional value dan probability of maintaining membership. Conditional value adalah nilai jasa potensial yang dapat diberikan individu kepada organisasi, yang diukur berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kinerjanya saat ini atau bisa disebut dengan productivity, lalu kemampuannya berkontribusi jika dipindahkan ke posisi lain yang bisa disebut dengan transferability, dan yang terakhir potensinya jika mendapatkan promosi atau bisa disebut dengan promotability. Sementara itu, probability of maintaining membership mengukur seberapa besar kemungkinan individu tersebut akan tetap bertahan di dalam organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dengan menggabungkan kedua variabel ini, manajemen dapat menilai nilai ekonomis dari setiap karyawan secara lebih objektif dan strategis dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan SDM. Likert and Bowers Theory merupakan pendekatan dalam akuntansi sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kinerja SDM secara kelompok atau organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas SDM dipengaruhi oleh 3 jenis variabel yang saling berkaitan, yaitu causal, intervening, dan end result variables. Causal variables adalah faktor-faktor yang bisa dikendalikan langsung oleh organisasi, seperti struktur organisasi, strategi bisnis, dan kepemimpinan. Variabel ini mempengaruhi intervening variables, yaitu kondisi internal organisasi, seperti motivasi, sikap kerja, loyalitas, dan semangat tim. Selanjutnya, hasil dari kedua variabel tersebut akan tercermin dalam end result variables, yaitu hasil akhir yang dapat diukur,
seperti produktivitas, laba perusahaan, dan pertumbuhan kinerja. Hubungan antar ketiga variabel ini membentuk kerangka yang utuh dalam menilai efektivitas dan kinerja SDM secara menyeluruh dalam suatu organisasi. Jenis biaya SDM itu ada pertama biaya akuisisi, yang kedua biaya kompensasi, yang ketiga biaya pengembangan, yang keempat biaya pemeliharaan, yang kelima biaya pemisahan. Historic cost atau biaya historis dalam ASDM. Historic cost atau biaya historis adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa aset harus dicatat pada harga perolehan biaya asli pada saat dibeli. Dalam konteks sumber daya manusia, berarti biaya yang dikeluarkan untuk mengakuisisi dan mengembangkan karyawan di masa lalu dicatat sebagai investasi pada biaya tersebut. Dalam pengelolaan jenis biaya SDM maupun aset lainnya, menggunakan historic cost memberikan dasar yang kuat untuk akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang dapat diperoleh. Ini menjaminkan bahwa data yang disajikan memiliki dasar yang jelas dan mendapatkan verifikasi ketergantungan penuh pada biaya historis dapat membatasi relevansi informasi bagi kegunaan pelapor keuangan, terutama untuk tujuan mengembangkan keputusan strategi, investasi, atau valuasi. Keuntungan historic cost itu yang pertama ada objektivitas dan variabilitas, yang kedua itu ada sederhana dan mudah dipahami, yang ketiga ada itu konsisten, yang keempat itu ada mengurangi fluktualitas laba, yang kelima itu ada relevan untuk tujuan akuntabilitas. Kelemahan historical cost itu yang pertama ada kurang relevan dalam kondisi ekonomi berubah, yang kedua tidak mencerminkan daya beli uang, yang ketiga kurang informatif untuk pengambilan keputusan, yang keempat ada bisa menyesatkan dalam analisis kinerja, yang kelima sulit untuk membandingkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu, akuntansi sumber daya manusia atau ASDM adalah proses pencatatan dan pelaporan informasi SDM sebagai aset organisasi. Tujuannya adalah menyediakan data biaya dan nilai SDM untuk pengambilan keputusan manajerial dan strategis. Pengukuran nilai SDM dapat dilakukan melalui teori Flamholtz atau nilai individu dan Likert and Bowers atau efektivitas kelompok. Biaya SDM dibagi menjadi biaya akuisisi dan biaya pembelajaran. Contoh penerapan nyata ada pada R.J. Berry Company yang menggunakan metode historical cost. Metode ini bermanfaat, namun memiliki keterbatasan, seperti kurang relevannya data historis dan sulitnya mengukur manfaat SDM ke depan. ASDM penting dalam bisnis modern karena membantu memahami kontribusi SDM terhadap kinerja organisasi secara lebih menyeluruh.